mubazir, ada yang mengatakan macam-macam. Ya, insya Allah dengan niat yang tulus ini akan terus terlaksana dimanapun, bukan hanya tentunya masyarakat Aceh, tapi umat muslim dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian, luar biasa, terima kasih untuk seluruh panitia ya yang sudah bekerja keras tentunya untuk pelaksananya Maulid pada hari ini. Dengan tema ini, mari sama-sama kita meluapkan keimanan, ya, kemudian apa lagi? Untuk membentuk pribadi yang peduli dan ringan berbagi. Alhamdulillah tadi laporan dari ketua panitia juga, ya, mungkin ini juga bisa kita contoh ya di tempat-tempat yang lain, ya, bagaimana silaturahmi itu dibentuk langsung dengan kunjungan rumah-rumah ya, dan mudah-mudahan ini kan terus juga dipertahankan Pak, ya, sehingga memang yang tadinya mungkin ya ada persatuan-persatuan kita itu yang tidak semuanya masyarakat terutama yang mendatang mereka ya tidak tahu, tapi dengan jalan seperti itu kita langsung menyapa, langsung datang ke rumah yang bersangkutan ya. Mudah-mudahan nanti juga ikut bergabung bersama permasa ya. Itu harapan kita. Dengan demikian silaturahmi tentunya akan semakin erat, terutama untuk masyarakat Aceh yang ada di wilayah sekitar Bintan dan Tanjung Pinang. Nah, kemudian mungkin kita juga dalam waktu dekat akan mengadakan juga nanti Maulid ya dengan acara yang sama di Tanjung Pinang. Hanya memang sekarang masih dalam tahap kita harus berbincang-bincang dulu dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan nanti juga seluruh masyarakat Aceh yang ada di Uban dan sekitarnya bisa menghadiri ya dalam waktu dekat tentunya. Karena memang kalau dulu itu kita melaksanakan acara Maulid di tingkat Kabupaten Bintan Tanjung Pinang ya, itu di akhir waktu katanya. Jadi kalau wali kotanya pada nanya gitu kan, karena mungkin ikut kebiasaan kita di Aceh ya, di Aceh ini belum apa-apa nih, mungkin masih ada 2 bulan lagi masih berjalan tuh Maulid kemana-mana ya. Dan mungkin untuk tahun ini kita lebih mempercepat ya, sehingga paling tidak itu adalah bulan yang sama insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk pelaksanaan acara pada hari ini. Mudah-mudahan segala pengorbanan dia ya dibalas oleh Allah SWT dalam bentuk pahala tentunya nanti di hari akhir. Demikian sambutan dari saya, karena memang Ustaz sudah lama menunggu juga ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata-kata sambutan dari Bapak Burhan. Kita ucapkan terima kasih karena mengingatkan kita bahwa di Aceh itu 4 bulan Maulid Pak. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, itu semua bulan Maulid kalau di Aceh Pak. Bapak Ibu mengingatkan kita, Bapak Burhan, bahwa Maulid sangat panjang. Jadi tidak usah ragu dengan Maulid, kita dengan Maulid bulan puasa. Yang lain kita rayakan bulan Maulid. Kita tunggukan ada kota Mentipi, di kota Batam ada pasar jodoh. Mari kita sambut Bapak Ustadz kami untuk berceramah dan berceramah. Demikian kami persilakan kepada Bapak Ustadz kami untuk waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya zal jalali wal ikram, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil tamam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah wa la takun kun ma'a man kana ma'allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, sidang jamaah pendengar ceramah Maulid rahimakumullah. Setelah selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala nikmat, rahmat, sehingga pada hari yang mulia ini kita diberikan yakni nikmat umur panjang, yang mana nikmat umur panjang itu tidak Allah berikan terhadap orang yang lain. Kalaulah ditanya sama orang tanya, kenapa sebahagian orang telah Allah ambil nyawa, adapun kita pada ini malam, pada ini siang masih Allah pertangguhkan nyawa. Nyai tanya, leurung tanya, pekan urungnya kamu meninggal, pekan kita nyawa kamu dek. Apakah yang meninggal itu adalah memang karena memang sakit parah? Tentu jawaban tidak. Karena banyak yang sehat walafiat juga banyak yang meninggal. Atau kalau ditanya apakah mereka-mereka yang telah tiada itu memang karena tua yang sangat? Jawab juga tidak. Karena banyak yang usia muda belia pun Allah angkat nyawanya. Pertanyaan yang ketiga, pakai hidungnya kagejok kita nyaman tinggal. Kenapa mereka telah Allah cabut nyawanya, kita pada ini siang masih Allah pertangguhkan nyawanya? Barangkali jawaban hanya satu, Allah ingin menguji apa arti umur banyak. Maka di sisa-sisa kehidupan yang masih Allah berikan terhadap kita, mudah-mudahan berada di dalam sia-sia. Maka mudah-mudahan dengan memperingati hari lahir baginda Nabi akan mencapai ketaatan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalaupun kita tidak mampu menyaingi amalan burung-burung yang awal, kita tidak mampu menyaingi tingkatan amal saleh orang-orang yang dahulu, umpama Imam Syafi'i. Ibu kenal Imam Syafi'i? Lagi katanya Pak Manye kan? Ibu kenal Imam Syafi'i? Tidak. Nah, buka baru tanya bawa gagak. Kiranya bapak-bapak kenal Imam Syafi'i? Tidak, karena tidak pernah jumpa. Cuma sebatas tahu Imam Syafi'i itu adalah pendiri mazhab yang ketiga. Siapa namanya? Kopeleng nama kak dakwah mana? Ada rencana dengan dakwah atau tidak? Itu dari Batam, lompoh lah dong jaya sawi saudara yang naik dan jawaban. Baik sampai kemari dong serius pendengaran serius anak cak dakwahnya.
Ulang. Imam Syafi'i sonan ke? Kedua. Kunci yang dengar. Imam Syafi'i itu bukan nama. Namanya adalah Muhammad bin Idris. Sering salah ketika ditanya siapa pendiri mazhab yang ketiga, dijawab Imam Syafi'i. Yang tanya siapa, yang jawab bisa tu. Bukan nama itu Imam Syafi'i, namanya Muhammad. Apa lagi nan lon? Siapa nama ayahnya? Idris. Berarti nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Minimal memperingati hari lahir Nabi kan ingat nan Imam Syafi'i yang tak kaji. Minimal. Sama seperti pendiri mazhab yang pertama, siapa namanya? Imam Ramli. Bukan dia jauh. Jawabannya nak Imam Ramli ke Imam Gampong Long. Pendiri imam mazhab yang pertama Imam Hanafi. Yang bukan nama. Hanafi bukan nama. Sekalipun sekarang sudah ditaruh begitu lahir anak namanya siapa? Hanafi. Rupanya Hanafi bukan nama. Hanafi itu Hanifah. Hanifah itu tinta. Kenapa dipanggil dilakap dengan Abu Hanifah? Rupanya kalau diterjemah ayah tinta. Kenapa disebut dengan ayah tinta? Kemana pergi semasa itu beliau ngemek kertas pulpen secret pun kalanya ditulis. Apapun yang dilihat oleh beliau ditulis. Maka dijuluki adalah Abu Hanifah ayah tinta. So nama beliau Nu'man. Ya, ada apa terbongkar. Karena ada guru di sekolah dan siapa pendiri mazhab pertama, dijawab oleh anak-anak Imam Hanafi, dicontek benar. Yang tanya anak paham, yang jawab yang anak betul. Sama seperti nama Imam Hanafi, Nu'man. Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Suatu ketika Imam Syafi'i yang kita panggil atau Muhammad bin Idris, beliau jalan-jalan. Di mana beliau jalan-jalan? Di pasar. Yang kalau dakwahnya, kalau mulai mau penghormatan kalau yang waktu panjang tengah kita mungkin dia gopiu kan. Pulang dengan ulama Imam Syafi'i satu ketika jalan-jalan di tempat ramai. Beliau hanya sengaja melihat betis perempuan yang bukan mahramnya tanpa disengajai. Imam Syafi'i merasa mendapat bala yang sangat besar. Hanya kesengaja. Kalaupun kita tidak mampu menyaingi tingkatan amalan Imam Syafi'i satu ketika melihat betis perempuan yang bukan mahram hana disengaja, merasa mendapat bala yang sangat besar, minimal kita yang hidup di akhir zaman, perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat mestinya kita tinggal. Satu. Yang kedua, andai kata kita tidak mampu menyaingi tingkatan amalan orang yang dahulu, umpama Umar ibnu Khattab. Umar bin Khattab. Tanya lagi, nanturi Umar bin Khattab. So, sahabat yang mondok yang kaya. Siapa Umar bin Khattab? Katanya sahabat Nabi dia itu maulid yang sudah. Kalau maulid ini belum ada tambahan nilai untuk Umar bin Khattab, karena tambah-tambah ilmu. Umar bin Khattab menantu Panik, bukan siapa baju. Umar bin Khattab selain sahabat Nabi, rupanya mertua Nabi. Ya, boleh, tak bongkar sejarah gitu. Tak masalah, lu sedikit orang hanya masalah, lu semangat. Di turun lupa le lagi memang gelombang di lapangan. Bagus sedikit tetapi semangat, banyak koi le. Tapi memang orang nak kedek, no. Oh yang itu deh. Umar bin Khattab selain sahabat Nabi itu adalah mertua Nabi. Lagi Abu Bakar. Yang siapa Nabi? Sahabat mondok yang kali. Mondoknya pertama. Abu Bakar selain sahabat Nabi juga mertua Rupanya ada anak daripada Abu Bakar yang bersanding dengan Muhammad. Siapa nama? Yakni
Aisyah. Maka hubungan Nabi dengan Abu Bakar selain sahabatnya adalah mertua. Makanya dengan Umar bin Khattab hubungan Nabi selain sahabat adalah juga mertu. Mana dijawab lelo? Mertu. Hai tu Pak Long wa ron ku suka anak lele. Abu Bakar itu sahabat dan mertuana. Umar bin Khattab saya sahabat juga mertuana. Utsman bin Affan siapanya Nabi? Katakanlah sahabat, saya sahabat. Apa hubungan Nabi Muhammad dengan Utsman bin Affan? Jawab. Oleh kemah, hai melindai dunia. Rupanya ada anak Nabi Muhammad yang disandingkan dengan Umus. Ali, siapanya Nabi? Atau Menan. Selain menantu sahabat. Nah satu lagi hubungan Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib, yakni cucu bersangkut menyembah tadi. Cucu yang kesangkut, apa maksudnya? Ada cucu daripada baginda Nabi yang kemudian hari setelah wafat Fatimah kembali bersanding dengan cucu daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda melihat kayaknya bukan ada kesimpulan. Abu Bakar sahabat Nabi, selain sahabat mertuana. Umar bin Khattab sahabat Nabi, selain sahabat mertuana. Utsman bin Affan selain sahabat adalah menantuna. Ali bin Abi Thalib selain sahabat, selain sepupu adalah menantuna. Kalaupun kita tidak mampu menyaingi tingkatan amalan Umar bin Khattab, bak satu ketika Umar bin Khattab tertinggal salat jamaah asar bersama Nabi. Apa sebabnya? Gara-gara nubusi sepetak bidang kurma. Gara-garanya tinggal salat jamaah asar baginda Nabi. Akhirnya Umar bin Khattab menjual kebun kurma sedekah untuk fakir miskin dengan catatan hanale tinggal jamaah asar bersama baginda Nabi. Itu Umar yang dulu. Kalau Umar sekarang gak mampu menyaingi tingkatan amalan Umar bin Khattab, minimal sembahyang 45 waktu yang pernah kita tinggal dengan sengaja atau tidak wajib untuk kita qadha. Yang ketiga, kalaupun kita tidak mampu menyaingi tingkatan amalan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan seorang pemimpin yang memang adil. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu didatangi oleh anak istri ke pendopo. Istilah sekarang kantor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Ini anak sama istrimu. Perihal apa yang akan engkau bicarakan wahai anak istriku? Tanya Umar. Padahal sudah diketahui anak istri di luar kantor, Umar bin Abdul Aziz di dalam pendopo. Tetapi ketika ditanya ke siapa di luar, ini anak dan istri. Maka ditanya lagi sama Umar bin Abdul Aziz, hai anak istriku, perkara apa yang akan engkau bicarakan engkau datang ke istana? Kan bingung. Padahal sudah jelas anak istri yang datang ke pendopo, ke istana negara. Tetapi masih ditanya perkara apa yang akan engkau bicarakan. Si anak dan istri pun kembali bertanya. Akhirnya terjadi dialog, pintu kantor belum terbuka. Wahai ayah, kenapa itu yang kau tanyakan? Padahal kau dah tahu ini anak istrimu yang datang. Apa jawab Umar Abdul Aziz kala itu? Wahai anak istriku, kalau engkau datang ke kantorku ingin engkau bicarakan perkara rumah tangga, maka pelita negara mesti kita matikan, tidak boleh kita pakai. Tetapi kalau memang engkau ingin bicara perihal negara, maka bisa kita pakai pelita daripada negara. Yang adilnya Umar bin Abdul Aziz kali ini. Kalaupun kita tidak mampu menyaingi tingkatan adilnya pemimpin Umar bin Abdul Aziz kala itu, minimal yang hak gok, yang hak kita, fasilitas negara untuk negara, fasilitas pribadi untuk pribadi. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Yang keempat, kalaupun kita tidak mampu menyaingi tingkatan amalan orang dan umat, umpama
Sidra ulama, satu ulama sufi yang diceritakan di dalam kitab. Beliau orang yang saleh. Kalau dia lakukan kesalahan langsung taubat. Meninggal beliau menghadap Allah. Dimimpikan bagi si muridnya, itu ulama sungguh mendapat azab yang sangat besar. Si murid bertanya di dalam mimpi, wahai guru, engkau orang yang saleh, kalau ada salah engkau langsung engkau taubat, tetapi kenapa engkau mendapat azab yang begitu besar di alam kubur? Apa jawab gurunya? Wahai murid, semasa aku hidup, aku pernah mengambil sepotong lidi. Yang lidi itu kugunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Itu ego karena lupa juga kami mengambil lidi tetangga tanpa ada minta izin. Gara-gara itu dia begitu mendapat azab dalam kubur, gara-gara tempat paling meter anak tuh. Lidi yang diambil tanpa ada izin milik orang, hanya dibersihkan sisa-sisa makanan yang ada di giginya, begitu merasa mendapat azab yang sangat besar dalam kubur. Kalau kita tidak mampu menyayangi kata amalan usaha ulama tersebut, minimal yang haram hak kita hentikan untuk kita makan, yang halal mestinya kita cari, kita bawa pulang sana dan sana. Bapak Ibu ingat, ketika kita hidup di dunia memang akhirat itu cerita, tapi ingat, ketika nyawa dalam Allah ambil pisah dengan badan, kala itu akhiratlah yang nyata, dunia tinggal cerita. Maka di sisa-sisa kehidupan yang masih berikan sekarang, manfaatkanlah berada dalam sia-sia. Yang kedua, salat masalah. Ini saya sengaja agak tertitik karena jamnya lebih ini ada. Salawat dan salam pada baginda Nabi SAW, pada para sahabat, keluarga, segenap kerabat yang mulia dalam mempertegakkan kalimat thayyibah bersama sahabat sehingga kita rasakan agama Islam sampai sekarang. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan kepada seluruh para ahli ulama yang saya muliakan, dan mudah-mudahan pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pada sesuatu orang tua kita, bahwa perkumpulan masyarakat Aceh Tanjung Uban, Bintan, serta seluruh pengurus yang saya muliakan, saya hormati juga kepada persatuan atau ketua perkumpulan masyarakat Aceh Tanjung Pinang serta pengurus, juga kami segenap warga Aceh Tanjung Uban dan sekitarnya mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban Ibu Jamina, pada Ibu yang mewakili daripada Dewan DPRD Tanjung Uban Bintan. Mudah-mudahan sebagaimana duduknya Ibu sebagai umarat bersama masyarakat akan terus sampai akhirat bersatu padu, baik dengan masyarakat Aceh khususnya ataupun masyarakat lainnya. Karena kalau umarat dengan masyarakat yang bersatu akan jalan misi apa yang direncanakan. Maka Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan, apa kata beliau tentang hal berjamaahnya tanpa terkecuali, baik itu adalah tingkat dewan, masyarakat, ketua atau segala macamnya. Beliau pernah memberi pesan kepada kita. Apa kata beliau? La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imamah, wala imamata illa bil ta'at. Tidak nampak Islam itu keperlukaan kecuali baru nampak bil jamaah, dengan berjamaah, dengan berhimpun seperti ini. Yang kedua kata Umar, wala illa islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imamah. Tidak dikategorikan jamaah itu apabila tidak ada perubahan. Wala imamata illa bil ta'at. Tidak ada perubahan melainkan perubahan menuju ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan bersatunya mewakili daripada DPRD Tanjung Uban Bintan dengan masyarakat semua, maka mudah-mudahan ke depan akan terjadi hubungan silaturahmi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya teriring lapak salam dari Ketua Nanggroe Sulaiman, juga daripada Ketua Batam, yakni Bapak Juanda. Bapak Juanda sekarang lagi berobat di Aceh. Beliau lagi kurang sehat. Saya sempat nelpon
beliau ketika berangkat. Juga saya telepon Ketua Nandok, Ketua Perkumpulan Masyarakat Aceh Tupri. Pak Ketua, wana rencana aja deh. Una rencana terhana hanai boyung dari masyarakat di Tanjung Uban. Wailung tuk pada berangkat deh, lagi kurang sehat. Maka dengan 10 tangan di atas kepala Ketua Permasa Kepri, Ketua Permasa Batak memohon maaf sebesar-besarnya dan hanya menitipkan lafaz salam dengan lafaz assalamualaikum. Cara jawab dong. Kalau ada orang menitip salam lafaz assalamualaikum, jawabnya jangan waalaikumsalam, alaika wa alaihi salam. Kalau memang hanya menjawab waalaikumsalam, itu hanya balas jawab salam sah. Hanalau membalas salam daripada Pak Ketua. Jadi jawabnya, kalau ada orang yang menitip salam, Bu, Pak, ada yang seram dengan lafaz assalamualaikum, seyogyanya kita menjawab alaika wa alaihi salam. Di atas engkau sejahtera yang menitip, waalaikumsalam, dan di atas yang menitip juga dapat sejahtera. Cuman bajunya kritikan, dikritik pula. Nyo belum mulai dakwah, belum bicara Maulid Nabi, segala bicara Maulid Nabi kritik gila je. Dia bukan aja. Yang penting bersiap terima kritik. Nyo ayat, ketika orang memberi salam, assalamualaikum, jawaban yang tepat waalaikumsalam. Sering kita menjawabnya waalaikumsalam. Yang benar bukan waalaikumsalam. Yang benar adalah waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam beda dengan waalaikumsalam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, apa kata Allah tentang beri salam? Artinya tata cara menjawab salam dahulu kala sudah ada cara yang benar. Mungkin ditanya pun lagi lidah bak jauh. Yang benar menjawab adalah waalaikumsalam. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, apa kata Allah? Wa idza huyitum bitahiyyatin. Apabila kamu diberi penghormatan, yakni salam, maka fahayyu, balas olehmu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripadanya, au rudduha, atau balas yang setimpal dengan apa yang diucap. Kenapa mesti demikian? Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguh Allah Ta'ala mempertimbangkan di atas perkara-perkara yang kecil. Allah menghitung di atas perkara-perkara yang jangan menganggap remeh persoalan kecil. Semua persoalan besar timbul daripada persoalan kecilnya, bukan? Jangan remeh. Ini konflik masih kecil, masih kecil. Jangan anggap remeh. Masalah selagi masih kecil, hilangkan. Kalau yang besar, kecilkan. Banyak orang menganggap remeh itu persoalan sepele, tapi dari persoalan sepele terjadi persoalan yang besar. Contoh Pak menjawab salam, ciri kalanya apa? Ketika orang memberi assalamualaikum, Pak lafaz salam ada alif dan lam atau tidak? Jawab. Nyo jawab, nyo gelantau budi. Ketika memberi salam, assalamualaikum, ada pada lafaz salam itu alif dan lam. Tetapi ketika ibu menjawab waalaikumsalam, hilang alif dan lamnya. Apa problemnya? Apa urusannya dengan alif dan lam? Cukup ya masalah. Besar masalah. Allah sudah mengatakan, apabila kamu diberi penghormatan, balaslah dengan ahsanu, yang lebih baik. Bukan Hasan baik, ahsanu lebih baik. Maka ketika diberi salam dengan ada alif lam dapat lafaz salam, hendaknya tabalah juga dengan ada alif lam lafaz salam. Bagaimana cara menjawab? Waalaikumsalam. Yang kena alif lam dinamakan itu alif lam syamsiyah. Nyonya jawab waalaikumsalam karena alif lam. Ditanya yang kedua,
Apa beda lafaz salam ada alif lam dengan lafaz salam yang tidak ada alif lam? Jawab. Ketika lafaz salam itu ada alif dan lam, itu namanya ismul ma'rifah. Alif lam ma'rifah lam ilmu nahwu. Berarti terkhusus sejahtera itu dari Allah. Kalau ada alif dan, tetapi kalau lafaz salam tidak ada alif dan lam itu, salam itu tidak lagi terkhusus dari Allah, tetapi kalau bercampur dengan manusia, disebutlah lafaz salam tanpa ada alif dan lam isim nakirah lam ilmi nahwu. Diberi sejahtera dari Allah, tapi waktu tabalak akan dari Allah. Apakah itu membalas dengan yang baik? Jawab di Kalaupun Anda membaca lafaz salam pada salam yang pertama dalam salat dinyatakan salat itu tidak sah, bahwa batilun batal supaya nyo ingat. Salam merupakan salah satu rukun salat. Salam. Nya bukan Pak. Ojikun kata zaman penolene. Pertama ni wa berdiri lede ke birukun pun Fatihah 5 7 sujud 8 taduk antara si guru baca ayat akhir 10 si guru 11 tahiyud 12 selam 11 salam menaruh. Salam merupakan salah satu daripada rukun sah. Ketika mengucapkan lafaz salam pertama, karena yang dirukunkan salam kedua, salam yang pertama. Apabila setelah mengucap lafaz salam yang pertama kita sudah keluar daripada sah, maka hukum membaca lafaz salam yang kedua itu yang pertama tapi orang yang ucap salam dengan awaisin tanpa ada alif lam dinyatakan salatnya itu tidak sah. Umpama innaka hamidum majid salamu alaikum, awali lesin seperti memberi salam di luar, assalamualaikum kan sering. Kalau tidak pakai alif dan lam yang hamzah salat, berarti perkara alif dan lam yang dianggap perkara kecil tapi menyebabkan masalah masalah kecil atau masalah besar? Masalah besar. Kenapa masalah besar? Ketika salat itu tidak sah, berarti menyahana salat itu hana salat, menyahana salat tempat di hari akhirat murah. Kenapa ketika hari akhirat ayo pakai nama neraka kan? Gara-gara hana baca alif lam lafaz salam kubur masalah. Kan cukup sepele masalah, hanya alif dan lam anak ucap, akhirat tempatnya dalam murah. Ustaz, jangan macam-macam lah, masa itu sepele itu neraka bukan banyak Pak Ustaz, bukan surga bikin daronya bikin. Bahkan berani menyatakan gara-gara anak baca alif lam lafaz salam yang pertama itu tidak sah salat. Jawabannya adalah salah satu syarat sah hukum qauli umpama salam pelihara huruf. Wajib baca semua hurufnya tanpa ada tertinggal salah satu. Mampu bede, umpama salat nggak ada satu rukun, apakah dikatakan itu salat? Di puji pula pinggul. Mesti hanya dihitung itu bahagian salat itu namanya pula bukan diterjemah ribu, pula pinggul itu bahasa Indonesia. Tanam jungkir balik. Umpama salat nggak sah berarti kan jungkir balik. Kalau diterjemah pula pinggul kan tanam lebur, mepanepa. Artinya apa? Nyo perhatikan melalui momentum adalah memperingati hari lahir baginda Nabi. Kan kawi mentang seperti ibu pegang apakah ibu pegang hari lahir Nabi itu hanya Kanduri panggil ini panggil itu. Seraya kenduri memperingati hari lahir baginda Nabi, seraya mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi bukan hanya potong lembu hari lahir Nabi tahun depan potong lagi nanti bukoh dodol. Tetapi sunnah-sunnah Nabi juga jangan kita nyoting. Umpama salat
mesti sesuai syarat dan rule. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pegang kesimpulan yang perlu itu apa? Bab cara jawab salam. Mestinya jawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alasannya ayat itu. Wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana aw duha, atau balas yang setimpal. Pak ujung ayat yang menjadi persoalan. Apa kata Allah? Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperhitungkan perkara-perkara yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang karena kesimpulannya dicatat dulu. Jawab yang benar waalaikumsalam. Dan kalau memberi salam yang pertama malam salat tidak ada alif lam, nyatakan salat itu tidak sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sampaikan tadi salam sejahtera daripada Ketua Batam dan Ketua KEP. Belum lainnya, baru ekstra iklan, tapi iklannya iklan penting. Jadi salam daripada Ketua Nagro, Ketua Batam kepada seluruh masyarakat Aceh yang ada, khusus di Tanjung Lubang Bintan, umumnya kepada masyarakat Aceh yang berada pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu bersatu padu kuat seperti bersatunya lebah dan semut. Yang mana lebah dan semut Allah abadikan di dalam Al-Quran An-Nahlu dan An-Namlu. Mudah-mudahan perkumpulan persatuan masyarakat Aceh yang ada di negeri rantau ini menjadi satu kekuatan besar yang mampu melakukan perubahan demi perubahan yang ada, baik tingkat negara ataupun tingkat agama. Karena kalau kita tidak bersatu padu, percayalah nyok juga masalah persatuan memang dari zaman dahulu. Maka persatuan yang akan terjadi selama ini mestinya seperti persatuan orang main bola. Yang pegang main bola lepas tu je. Bukan je lelong yang pegang yang orang main bola, tengoklah persatuan dan contohkan persatuan baru orang main bola. Kiper dengan back saling kerjasama. Penyerang juga saling kerjasama. Kai ke gawang isi pak, hana isi pak langsung, tapi dibagi kepada kang. Berarti rasa percaya diri kepada kawannya adalah satu cara untuk tingginya persatuan. Padahal baju tu untuk dipeluk, tapi ditembaki kepada kawan. Berarti kerjasama tim yang membutuhkan kemenangan. Jika kalah, maka mudah-mudahan persatuan perkumpulan masyarakat Aceh yang sekepri atau semuanya ibarat persatuan yang terjadi ketika orang main bola. Yang jangan seperti persatuan orang nonton bola. Nyo yang aku mah. Nyo beda persatuan orang main dengan persatuan orang nonton. Kalau persatuan orang nonton tuh itu gawang Messi hana bere hailu. Ronaldo hana tepat kaki hana pa. Ronaldo hana bere hidupnya bere. Messi nggak mantap, dia mantap. Artinya apa? Kalau persatuan Anda contohkan bahwa orang nonton bola yang ke hantam betul kepala, bukan kepala bincang, bukan kepala dia, bukan. Selalu mengkritik. Yang orang nonton bola, Anda betul kiper Buffon, Anda beres tingkat dunia kayak bola, Anda beres yang beres tanya. Maka kalau ada bijih-bijihnya dalam persatuan, belum boleh detik Anda jadi persatuan. Udah mulai detik persatuan itu akan hancur, akan rusak. Maka jangan mengambil contoh persatuan pada orang nonton bola, tapi ambillah contoh persatuan urus main bola. Makanya ada umpamanya Piala Dunia akan karamnya 30 hidung ganda 30 hidung Portugal nonton tu alah lalu Ronaldo orang daerah umpamanya pilihan yang daerah nyok yang terjadi selama ini. Kenapa sesama itu saling mengkritik tidak pernah jadi oleh karena demikian mudah-mudahan perkumpulan kita Kepri Batam Tanjung Pinang bersatu, umpama bersatunya yakni lebah dan semut yang Allah abadikan di dalam Al-Quran An-Nahlu dan An-Nahlu. Baik persatuan katanya umpama persatuan udeng nonton bol atau berbagai udeng yang main bol, saling percaya diri. Ketua percaya kepada bawahan, bawahan juga pernah suhusan kepada atasan, saling kerjasama. Kalau tidak demikian tidak akan terjadi perkumpulan itu yang seperti Umar bin Khattab tadi.
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan merayakan hari lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, persatuan kita akan kokoh sampai akhir hayat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang dia kena minum dalam doa. Yang penting ada orang tak berani ucap amin ketika saya berdoa. Kenapa? Nyolong bersejarah. Nabi Allah Musa alaihissalam. Nyo kalau berdoa Nabi Muhammad, aku terlihat kajir kan? Dan sejarah Nabi Adam, Nabi ini, Nabi Musa itu ujung-ujung Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir. Maka Nabi Muhammad itu lili-lili bukan. Bukan, aku tanya, Nabi kapan lahir? Punya tahun 12 tahun awal, bulan 12 awal atau tahun gajah. Waktu yang lebih tepat kapan? Siang, malam, sore? Subuh. Subuh lahir Nabi Ibrahim. As-subuhu bada min tal'atihi wal lailu daja min waqratihi. As-subuhu bada min tal'atihi wal lailu daja min waqratihi. Subuhlah nyata lahirnya Nabi, sempurna malam, sempurna Nabi. Mana kita cukup panjang subuh badanya. Subuh lahirnya, maka subuh lah jadi datu. Subuh lahir Nabi, peringatan lahir Nabi jadi orang imam. Lahir subuh, kak subuh tak cerita tu, tak cerita Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun lagi betul. Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah supaya Fir'aun ditenggelamkan bersama bala tentara serta harta. Yang Allah abadikan pun dalam surat Yunus. Coba ibu baca. Ya Allah ya Tuhanku, hancurkanlah kerajaan Fir'aun bersama bala tentaranya. Allah menjawab doa kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa jawaban Allah dalam surat Yunus berikutnya? Qad ajabat da'watakuma. Sungguh telah kuterima doa kalian berdua. Yang berdoa satu, Nabi Musa. Tetapi ketika Allah menjawab dalam Al-Quran, qad ajabat da'watakuma, sungguh telah kuterima doa kalian berdua. Nah aneh bukan aneh? Aneh. Yang meminta satu diterima dua. Tanda ketika Allah memberi jawaban dua padahal yang meminta satu, rupanya Nabi Allah Musa yang berdoa, Nabi Allah Harun yang mengucapkan amin. Maka dijawab pakai damer kuma. Ka kuma ku, ki kuma kunna. Kuma itu dua. Pertanda apa? Allahumma itu doa, mengucap amin juga dong. Ya. Kenapa malas-malas kita menjawab lafaz amin? Rupanya amin adalah doa. Apa makna amin? Istajib, terima olehmu ya Allah. Nah pernah berikan olehmu. Nyobek salah memahami. Ketika Allah memerintahkan berdoa dalam Al-Quran adalah ud'uni astajib lah. Berdoa oleh kalian niscaya ku beri. Gak pernah Allah mengatakan berdoa oleh kalian niscaya ku beri. Punya keterima, semua doa keterima. Masalah beri itu hak Allah. Kapan diberi, apa diberi, di mana diberi, terhadap siapa yang diberi, itu jangan membuat peraturan terhadap Allah. Gak pernah dalam Al-Quran Allah menyatakan ud'uni u'tikum, tapi Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoa oleh kalian, meminta, memohon oleh kalian, niscaya keterima, tetap terima. Nyon contoh barang dong tanya Pak Ibu mewakili DPRD. Ibu pasti sering disungguhi proposal, iya atau tidak? Iya. Nah pernah ditolak? Tidak, berterima menyuguh deh. Terima. Diberi, itu urusan ibu. Pasti terima. Itu seleksi. Nyo persatuan ini kakak. Nyo persatuan nyontong sampah. Begitu. Nyo persatuan masyarakat Aceh Tanjung Kubang Bintan. Oh nyo kasih. Ya. Jadi setiap terima belum tentu diberi. Jadi kenapa selama ini berdoa hanya pernah dijuk capek berdoa pernah aib berdoa lagi kepada Allah. Hanya pernah Allah mengatakan ud'uni u'tikum, tapi Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoa oleh kalian niscaya kuberi, bukan kuber. Yang coba kalian. Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun
40 tahun dalam sejarah baru diterima, baru terrealisasi doa. Berapa lama setelah Nabi Allah Musa mengangkat tangan berdoa supaya Fir'aun ditenggelamkan, Harun yang mengaminkan doa Nabi Allah Musa, bukti Allah membalaskan ajabat dakwahakuma, sungguh telah diterima doa kalian berdua. 40 tahun selang baru tenggelam Fir'aun bersama bala yang Nabi dan Rasul. Itu yang berdoa siapa? Kita Nabi, kita Rasul, gentut Nabi ke. Ada rencana hari ini ku minta besok diberi sama Allah. Siapa kita? Siapa Musa? Musa 40 tahun. Nah ini besok Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umur 21 memohon kepada Allah supaya diberikan omongannya, bukan? Nabi Zakaria, Allah terima doanya atau Allah realisasikan doanya umur 80. Tahun 21 meminta doa supaya diberi anak, umur 80 baru diberi. Berapa tahun? 59 tahun diijabah, direalisasikan doa Nabi Allah Zakaria. Yang saya berdoa Nabi Allah Zakaria, kitanya Nabi, kitanya Rasul. Kenapa hari ini berdoa bulan depan mesti Allah beri? Alam yang ketiga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah diperintah menunaikan perintah Allah membangun Ka'bah beserta Ismail, Baksago Ka'bah gedang berdoa Nabi Allah Ibrahim. Nya Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Ibrahim? Wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihi ayat tinggi. Itu ayat. Apa kata Ibrahim bang masanya Baksago Ka'bah gedang Ismail? Wa ba'as fihim, ya Allah ya Tuhan, bangkitkan kepada mereka itu rasulah, seorang rasul, minhum dari kalangan mereka. Udah ngarap. Karena nabi-nabi rasul-rasul yang terdahulu bukan daripada kalangan Arab. Jangan pikir ada nama kau di Bandung marah sama seperti dahulu. Ada nama kau Jakarta, kau Jawa. Padahal beda Jakarta dengan Jawa. Pak boleh, ini di Jawa. Di Jawa di mana? Ini di Bengkulu panggil Jawa. Orang ada nama kak keluar daerah kak Jawa. Akan ngumpul. Begitu juga ini. Ibrahim dan Ismail meminta supaya waba'asfihim rasulah, supaya Allah bangkitkan satu orang rasul minhum dari kalangan mereka orang Arab. Pertanda urung-urung sebelumnya bukan nabi dan rasul dari kalangan orang Arab. Apakah Allah terima doa Nabi Allah Ibrahim? Allah terima. Bahkan ada satu hadis yang dirawi oleh Ahmad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku, saya ada karena ujibu dakwah Abi, karena diterima doanya Abi atau nenekku Nabi Allah Ibrahim. Coba bayangkan selang Ibrahim dengan Muhammad berapa tahun? Berapa tahun? Tanya Mbak Tuko. Tuko, ibu, you understand Tuko? Betul bantah betul lempang Tuko anak satu rilingnya. Memang Tuko pelepah kelapanya, Pak. Ya, itu Tuko, itu speaking Aceh. Yang kalau terjemah, itu bahasa Aceh Tuko. Minimal ibu DPR no karena ini bahasa Aceh sekret Tuko. Yang diterjemah. Yang diterjemah ya ke ibu lebih anak ko. Belum nak pegang, kepuk ketukok anak pegang. Yang ingin kita bicara adalah Nabi Muhammad adalah daripada kalangan Arab, itu berkat diterima doa Nabi Allah Ibrahim. Berapa tahun selang? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim itu betul. Yang soal namanya Nikita pun Nikita Mir. Nikita Mirzani hilang banjir gitu. Katanya urutan Nabi anak apa le? Ini satu apa Nabi deh. Dan dipikir apa Nabi 25 kan ini TPA ya hanya TPA apa kan dia. Buka ciri atau tidak? Kunci kun le Nabi 25 itu apakah? Pakar atau tidak? Nikita Mirzani dengan Nabi kedua. Yang pun Nabi yang kedua Idris, Ailung ke Adam ke Idris, yang dua
Ya ibu-ibu lah, Adam, Idris. Setelah Idris apa bu? Nuh, alif Nuh. Hud, kan ibu itu tengah. Setelah Hud, Saleh, ada Saleh. Ibrahim, kak setelah Ibrahim kenal, yang 20 tu aku gurunya. Artinya apa? Selang Nabi Allah Ibrahim dengan bangkit Nabi Muhammad itu ribuan tahun, bahkan belasan ribu. Kapan berdoa, kapan diterima? Nabi Ibrahim sekian ratus tahun, bahkan dari riwayat dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Atta'illah As-Sakandari, antara Nabi Allah Isa alaihi salam kekosongan nubuah yang disebut dengan zaman fatrah yang puluh lebih. Ada yang mengatakan 400. Dari Nabi Isa diangkat ke langit kan itu kekosongan Nabi. Sebelum bangkit Nabi itu ada tahun kekosongan Nabi yang mencapai bertahun lebih. Bagaimana lagi dengan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria, doa Nabi Musa diaminkan oleh Harun, dan doa Nabi-Nabi yang lain. Tidak hari ini berdoa, besok disampaikan doa yang para Nabi yang berdoa, yang para Rasul yang berdoa. Jadi kalau doa kita kapan diterima? Coba jawab. Jawab ayu 7 generasi angkatan cucu kedayaan. Rupanya dalam sisi doa itu sosial. Kenapa kita hari ini baik? Mungkin yang berkat doa yang ketujuh. Ingin baik anak cucu Anda yang ketujuh, sekarang berdoa. Jangan pelit ketika berdoa. Maka ketika saya sampaikan undang-undang Persatuan Masyarakat Aceh, Kepri, Batam dan Pinang yang bersatu dengan para daripada dewan. Amin jauh. Andi ragu doa lo. Karena makna amin adalah tapi berbeda ucapnya salah tau. Dengan mim bersatu panjang. Panjang, mim panjang. Kalau dibaca A pendek, mim panjang kan istajib. Kalau dipanjang A pendek, mim pendek, amin. Kena ya. Allahumma fil dzunubi wal walidayni amin. Yang kan istajibnya. Atau panjang di A, pendek di mim, pendek di A, panjang di mim. Itu bukan makna istajib. Yang benar makna istajib adalah amin. A panjang, mim panjang. Memsafat A dengan mim panjang adalah Muhammad A. Kan jawab. Yang benar jawab. Beragu ke doa tuku diterima atau doa kedua diterima. Doa nabi-nabi para rasul mentang ribuan tahun baru diterima. Maka tugas dalam berdoa itu hanya sebatas dengannya beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malamnya siangnya menembongkan 3 macam Allah menerima doa. Kita berang manja. Bopo manja dengan dengar. Yang lebar model Allah menerima doa. Yang pertama, ketika kita berdoa Allah membalas furan, segera Allah balas. Kenapa ada doa hari ini kita minta dan diberikan setelah berdoa? Itu namanya muafakat takdir, sesuai dengan ketentuan Allah. Allah menentukan kepada kita hari ini begini. Kebetulan kita termasuk orang yang menadahkan tangan kepada atas. Bukan karena doa kita, tetapi karena ketentuan Allah. Ini yang pertama, muafakat takdir. Yang kedua, mulut Nabi kalau terbuka tapi krinya dia. Jeho kalau ablahnya tangkap dengan ajak le nak tunjuk dengan. Pikir peringatan turun rupa jika. Allah baca. Pulang dengan dulu. Jom dua, nak ketua kan kepanduan. Muafakat doa, terima doa dengan 3 Pertama muafakat takdir. Jadi karena doa bertanya, tapi karena takdir Allah, kebetulan kita termasuk orang yang meminta doa kala itu, sehingga kita katakan kagak terima doa. Ini yang pertama itu muafakat takdir. Yang kedua cara Allah menerima doa adalah nentangguh. Ibu mau nentangguh? Netro bahasa. Tidak Allah berikan di dunia, tapi Allah berikan di akhir. Tapi tetap Allah terima. Yang ketiga, yang jarang kita maklumi, padahal sering terjadi. Yang ketiga cara Allah menerima doa hamba adalah ganti. Allah ganti. Kan in mas'ul yang kita minta, tetapi perkara yang lain yang Allah beri. Contohnya yang sering
Ya Allah ya Tuhanku, lebih mudah rezeki tahun ini ya Allah, yang pergi ke sawah atau pergi ladang atau segala macam. Kita menginginkan umpama rezeki 20 juta. 20 juta yang kita minta doa sama Allah hana neberi, tetapi hana neberi musibah yang seukuran 20 juta. Itu tanda doa kata terima. Andai kata neberi musibah ukuran 20 juta bagi Allah boleh atau tidak? Boleh. Tapi Allah tidak memberi musibah seukuran 20 juta, kita meminta 20 juta, itu pertanda doa sudah diterima. Nyoy sering terjadi, kita minta ini, diberi itu. Karena yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan keinginan Allah. Ya bukan? Maka Allah itu memberikan kepada kita bukan keinginan, tetapi adalah kebutuhan. Nyoy ingat, Allah tidak memberikan kepada kita melainkan sebatas kebutuhan, bukan keinginan. Bukan nyonya persaksi dulu, nyonya jauh gak takat gitu. Tapi ibu-ibu, nyonya ibu-ibu nama bapak-bapak, cik minyak karu be salah tu. Bapak-bapak, ironu ada rencana kawin lebih pak sabok. Iya. Juga timpan sekali lagi. Nah rencana mengeluarga rumah lebih daripada satu jauh. Ada. Yang keinginan atau bukan? Punya keinginan hanya Allah tunaikan. Tapi kalau kah kebutuhan benar rumah tinggal lagi pasti punya. Tapi punya kayak begini ibu-ibu tu. Nyo alamatnya awalu wal akhiru ya benar uban tu. Dalam daminya nggak ada kayak kamu. Kenapa error itu nak? Jadi nama sabela ragam namanya sabela orang ini. Karena orang ini meragam beda-beda lebih dalam agama. Tidak boleh sama. Tidak boleh ada tujuan menyamakan derajat martabat laki-laki dengan perempuan. Persamaan danger. Danger pernah di gender kan pernah ada di Indonesia. Ada di. Itu bukan misi Islam. Benar rencana ibu-ibu mesti sama hak dengan laki-laki, tidak boleh. Cara hidup Honda agam beda dengan cara hidup Honda urina. Pakaian urang beda dengan berpakaian urina. Ya betul. Benar rencana pertama. Urang agam je mengkawin keput urina ke masa bom. Ya betul. Artinya jujur. Artinya apa? Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan. Kan Allah memberikan sesuai dengan keinginan. Kalau keinginan bermukul bola enak lah. Ya betul. Keinginan masalah harta, ada rencana orang tak kaya. Mandu murung dari Aceh, pamajak no yang buka bandrenya, bukaya atau tidak? Iya. Tapi karena itu bukan keinginan kita yang terjadi, keinginan Allah. Maka oleh karena demikian, selalu Allah memberikan apa yang kita butuhkan, tidak Allah memberikan apa yang kita ingin. Maka mudah-mudahan dengan momentum memperingati hari lahir baginda Nabi, Allah mencukupkan kebutuhan kita semua. Kata rentak gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wadai kait dengan 12 doa kalau dok cikat masalah urang lahir Nabi macam baca je. Bentuk tungku-tungku itu adalah dusta. Judul memperingati hari lahir Nabi. Pro benar bukan yang galaknya. Tanya bukan. Nah. Nabi Muhammad ane Abdullah nya. Ibundanya Aminah. Anak Nabi ada berapa? 7. Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Cucu Nabi ada berapa? Kaji nak fikir cucu Nabi pada berapa? Hasan Hussein sampainya meluk yang kayu yang jadi dua. Cucu Nabi ada berapa? Dua ya. Katakan jawaban. Dua ya. Yang dua? Yang dua berapa? Ya ingat dua. Yang lupa berapa? Dikurung cucu Nabi. Kak, istri Nabi ada berapa? Itu maulid yang sudah itu Nabi tidak. Yang mulutnya emang enggak, pakat.
Jawab bilang itu keterangan apa belum tenang Rono. Tinggal jawab saja istri Nabi 15. Nah, nyodok atau oleh istri Nabi. Dan tak puturi Nabi, tak puturi istri lah kerja. Istri Nabi 9 di waktu Nabi. Ya. Istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam 9 setelah wafat. Berarti ada 2 orang istri Nabi yang wafat sebelum wafat, yaitu Khadijah pajan wafat. Sebelum Nabi wafat. Maka istri Nabi, kalau ada yang menjawab istri Nabi berapa? 9, benar-benar setelah wafat. Selagi Nabi masih ada yang namanya istri, kan ada angka tukar 5 nikahnya, itu disebut istri. Yang jawabannya benar 11. Tambah 2 ya, segolong tambah pun. Ini jumlah 15. Mana 2 lagi? Ada seorang hamba sahaya namanya Maria Al-Qibtiyah. Itulah ibunda Ibrahim. Anak Nabi kenal namanya Ibrahim. Itu Ibrahim bukan daripada kandungan Khadijah Kubra. Karena daripada perkawinan Muhammad dan Khadijah ada anak 6. 7 itu 2 ibunda. 6 daripada Khadijah, 1 daripada Maria Al-Qibtiyah. Qibti itu nama julukan. Maria itu bukan memang dinikahi oleh Nabi, tapi hamba sahaya Nabi. Ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk menyampaikan Islam ke daerah Yaman, maka ketua tersebut atau pemimpin itu memasuki Islam dan memberi hadiah. Tolong ini kasih hadiah buat Nabi Muhammad yang ada di Mekah. Kirimlah 2 hamba sahaya. Yang pertama Maria, yang kedua Sirrin namanya, adik kakak. Ngebawa pulang ke sahabat, ya Rasul, alhamdulillah pemuka agama yang ada di Yaman sudah memasuki Islam, alhamdulillah. Tetapi beliau itu memberikan 2 hadiah untukmu ya Rasul. Apa hadiahnya? 2 orang hamba sahaya yang cantik jelita. Yang pertama Maria Al-Qibtiyah, yang kedua Sirrin namanya. Rasulullah yang hanya menerima Maria Al-Qibtiyah. Sirrin rujuk kepada sahabat yang ahli penulis Rasul. Dari Maria Al-Qibtiyah, satu orang anak daripada hubungan dengan Muhammad namanya Ibrahim. Berarti kapeduro kapung Nabi. 11. Dan ada satu hamba sahaya, satu orang lagi, maka munyo 11 tambah 2 jadi 13. Ada 2 orang hamba sahaya K13. 2 lagi itu 15 yang saya jawab. 13 istri Nabi di dunia ditambah oleh Allah di akhirat 2. Ya, 2 di akhirat, ditambah 2 lagi di akhir. Ini diceritakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa 2 wanita tersuci di dunia Allah hadiahkan untuk Muhammad di hari akhirat. Siapa namanya? Rumah Fir'aun, Sonan, Asia. Aisyahnya adalah istri Asia istri Aisyah istri tapi tidak pernah disebut oleh Fir'aun laknatillah alaih. Fir'aun pun kenanya. Fir'aun bukan namanya. Fir'aun nama daripada yang tertinggi bangsa besar disebut Fir'aun. Nama jinan turi nan tuso mana yang itu dijak mulu royong nan Fir'aun kamu tahu. Walid namanya. Nama Fir'aun asli Walid namanya. Fir'aun itu hanya julukan, kan Fir'aun namanya, tetapi Walid. Maka Walid itu tidak pernah menyentuh perempuan suci yaitu Asia. Maka Asia wafat di hari akhirat. Allah kasih buat istri Nabi Imro'ati. Adukah istri Nabi 14. Satu lagi mana? Umum atau ibunda daripada Isa alaihissalam, Maryam juga wanita suci sekalipun ada anak tanpa seorang suami. Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka Maryam Allah janjikan di hari akhirat menjadi pasangan hidup. Kesimpulan Pak Maulid hari ini istri Nabi 5 untuk umat Nabi cuma kalau keinginan, kalau kebutuhan cuma musabah Nabi dapat damai. 1 belum habis, mau rencana tambah. Ya bukan? Yang kalau bela ibu.
kalau saudara itu teguh. Kalau mau ikut sunnah Nabi itu laki-laki perempuan banyak, yang pertama kan jandanya bukan. Janda Khadijah itu 2 kali ke janda. Maka Nabi anak tiri Khadijah yang menjadi pasangan hidup Nabi yang pertama 2 kali ke janda. Kali pertama suaminya bapak Nana 2. Siapa namanya hancur daun mapan cerita buku lampai. Setelah itu Khadijah berkeluarga lagi dengan seorang suami Waqud, dan menyokong Waqud lewat cerai. Nana juga 2, anak tiri Nabi. Setelahnya umur Khadijah 40, umur Nabi 25, baru bersanding Khadijah dengan Muhammad. Maka itu dibilang, kalau mau ikut kenal Nabi cari janda yang umur 40 tahun. Artinya apa? Istri Nabi 5 nah, anak Nabi itu 6 daripada pasangan Muhammad dengan Khadijah. 1 orang Ibrahim pasangan dengan Maria Al-Qibti. Aisyah anak daripada Abu Bakar, dan 14, 13, 11 istri yang lain. Allah karena memberi momongan terhadap Nabi Muhammad. Apalagi dengan Aisyah. Yuk aku dengar beragama. Aisyah kala itu umur 9 tahun bersanding dengan Nabi Muhammad yang sudah tua. Maka jangan bilang-bilang kami lagi ikut sunnah Nabi kalau cari yang muda-muda. Ya, dong sampaikan sejarah, bang. Kan doa suruh ibu laki-laki yang kau yang muda kan dong sampai sejarah. Nah, artinya Nabi Muhammad berkeluarga dengan Aisyah. Aisyah hanya memandang umur 9 tahun, tetapi belum tinggal serumah. Baru tinggal serumah Muhammad dengan Aisyah, umur Aisyah sekitar 18 tahun atau 9 tahun. Tradisi urang Arabnya mengkawin muda. Ke tradisi lagi Indonesia. Pakai Tuhan mengkawin dari situ. Artinya apa? Cuman lebih kurang 4 tahun Nabi Muhammad tinggal serumah dengan Aisyah. Maka dengan Aisyah itu tidak ada anak keturunan. Istri Nabi kamu ngomong. Ini bunuh Nabi 7. Laki-laki di pertama Abdul. Nah, Nabi Abdullah. Qasim. Kedua Abdullahnya ayah Abdullah. Nah, Nabi nama Abdullah Abdullah. Nah, pada pegahaya dan pancing kahana. Qasim, Abdullah, satu lagi Ibrahim. Anak Nabi yang laki semua wafat di waktu kecil. Kalau ditanya sama orang tanya, apa hikmah Allah mewafatkan anak Nabi di waktu kecil? Nyo jawab panci. Karena biasanya anak Nabi kalau besar jadi Nabi. Ibrahim ada anak Ismail jadi Nabi. Adam juga Nabi. Nah, anak Nabi Allah Adam yaitu soal Nabi Adam. Anak dengar ya. Hafil dan Kak, Labuda dan Ikli itu anak 4. Setelah itu kan banyak keturunan daripada Nabi Allah juga banyak menjadi dan banyak nabi-nabi lain yang anaknya kalau besar jadi Kenapa anak Nabi Allah Muhammad diwafatkan yang laki-laki itu pada waktu kecil? Jawabannya kalau besar kita kutip Nabi. Adapun Nabi Muhammad Allah janjikan khatimin nabiyyin, nabi terakhir Nabi 25-nya. Makanya hikmah Allah wafatkan anak Nabi di waktu kecil, takut kalau besar jadi tidak boleh lagi ada Nabi ke-26. Sekalipun banyak sekarang yang mengakui banyak menjadi itu hikmah. Yang perempuan berapa orang? Anak Nabi 4. Yang pertama Zainab. Anak murutan, anak purunya lebih besok. Yang pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Ruqayyah perempuan mana? Umi Kalsum dan Fatimah. Nabi yang perempuan 4 dari kandungan Khadijah, anak Nabi yang laki-laki 3, 2 daripada kandungan Khadijah, 1 daripada kandungan Maria Al-Qibti. Nyo terakhir, ininya kaji kita baca nama. Cucu Nabi, nyo benar jawaban. Padumro cucu. Hasan dan kakak zaman 2020 kita Nabi mentang-mentang Zain. Bedanya tanya mbak ketua yang lain. Napun hina ketua mana? Napun ngajian sirul muqtadin dan tasabi kena tamu bola punya kolam kaji utama menerima. Menerima apa ngala?
melupatan batang dia kena. Je manja. Yang mereka makan jauh-jauh je tu. Ya, nak bawa tak ketua lena. Dia nak kemah mungkin dapat le lena berlepung katanya. Yang suah nemenek persatuan punya anak bukan. Mungkin bak ujung ceramah Maulid Nabi noluk tiga masalah pun dia bacutlah kemah. Tapi segolongnya belum sampaikan nilai masalah cucu Nabi itu bukan lagi dua. Kalau dua itu Hasan Husain itu memang iya. Tetapi dari pasangan Ali dengan Fatimah Mantem anak kelima. Anak Fatimah dengan Ali itu bukan hanya Hasan dan tetapi ada 5. Berarti nak 3 lagi. Kasaboknya belum jauh semua orangnya. Kasabok. Artinya anak Nabi selain Fatimah yang perempuan juga sempat berkeluarga. Seperti berkeluarga anak Nabi yaitu Ruqayyah dengan Utsman ibnu Affan. Wafat dianya itu nak sabo satu. Liwaktu daripada kakaknya Utsman bin Affan kembali disandingkan oleh Nabi dengan adiknya Ummi Kal. Nah, juga sabo. Maka Utsman bin Affan dalam riwayat sejarah dinyatakan Dzunuraini, dua yang memiliki cahaya. Kenapa dua dijuluki yang memberikan cahaya? Karena 2 kali disandingkan dengan anak baginda Nabi. Tapi di waktu dan anak Nabi yang pertama yang pernah disandingkan dengan anak Abu Jahal, 2 boh. Anak daripada cucu Nabi yang pertama bukan Hasan Husain, bak istri anak istri yang pertama Nadua, tambah bak anu Utsman bin Affan 1, 3, tambah anu Ali dengan Fatimah 5, jumlah 8. Cucu Nabi nala pandro. Berarti yang kita tahu baru 2 Hasan ada 6 lah. Kapan disampaikan tu ada tak pernah serumuk dengan tasbihnya BR. Anjir pegang royokan tu. Anak tak tahu dari bunuh tak tapi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang wajib bertanya syukur. Maka hakikat membuat peringatan Maulid Nabi itu syukur nih. Kenapa ada yang mengatakan itu bid'ah? Saya pegang ya Bapak. Ada di akhir zaman itu bahwa Maulid itu hana pada masa Nabi, hana pada masa sahabat. Hana yang seperti ini yang ada. Ada Nabi berpuasa di hari Isnin mensyukuri karena hari lahir. Itu juga pertanda adalah merayakan Maulid Bobele. Maulid dulu apa artinya? Yang Maulid pikah nang kuatin. Pokoknya acara yang bermasalah Kudam Dami dari Batam Kabijak ada acara Maulid. Maulid dulu apa maknanya? Bukan kata lampau kami janji. Maulid bahasa Arab atau ya atau bukan? Maulud satu lagi. Mauludud. Mauludud isim maf'ul dalam tasrif ilmu saraf. Mauludud yang dilahirkan berarti dirinya Nabi, orangnya. Kalau maulid itu disemakan dan isim zaman. Disemakan nama tempat, isim zaman nama masa. Maka ketika bicara maulid, kalau bukan bicara tempat lahir, maka bicara waktu lah. Ibu-ibu yang tak pernah ke Mekah, saya pernah kan? Mungkin ibu wakil DPRD kali jauh orang. Sudah. Ketika keluar Pak Masjidil Haram, mungkin objekkan. Cuma ukurannya dari hijab, kayu hibah lego. Tapi nyawa dah hibah yang berhino di betul itu. Ketika keluar Masjidil Haram, naudun Arab yang sudah maulid. Tanya baik. Belum sampai terbayang, aku masuk maulid. Nak baju-baju kue, nak kampung-kampung kue di daerah. Rupanya waktu disuruh maulid. Menyeru tak lebih kurang jarak yang 2 meter dari Masjidil Haram ke rumah tempat kelahirannya. Rumah Ami. Rupanya maulid dalam bahasa Arab seolah ayo kita ke tempat rumah kelahiran Nabi. Ya maulid Nabi. Tempat lahir karena isim makan. Ada istilah yang kedua maulid, isim zaman, nama waktu. Berarti kalau bicara maulid itu, kalau bukan memperingati tempat lahir Nabi, membicarakan memperingati hari lahir ada istilah lagi milad. Nah, sering dengar milad. Milad juga memberi makna yang sama, tapi alat, isim alat lahir. Tetapi kalau maulud isim makna orangnya. Maka hari ini yang kami ingat kota orangnya atau tempatnya atau waktunya atau alatnya. Iya. Harinya saja.
seraya memperingati hari lahir Nabi, maka ikuti-ikulah sunnah-sunnahnya yang ditinggalkan oleh baginda. Salah satu sunnah terbesar yang pernah ditinggal oleh Nabi, nyok kesimpulan yang ibu bapak mesti ingat adalah pengajian. Nabi Muhammad semasa udah dia mengukur berapa bagaja. Dia berdakwah bukan Nabi 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi raja, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apa materi Rasulullah di Mekah? Masalah tauhid, pengenalan Allah, ilmu akidah. Karena apa masalah salahnya? Belum masalah puasanya. Kapan turun ibadah salat? Waktu Nabi turun dari Mi'raj, Nabi yang diperintah untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun, apa materinya? Fikih. Kenapa di Mekah itulah masalah tauhid dengan Allah? Karena kalau itu di Mekah belum mengenal akan Allah. Maka oleh karena demikian, singkat cerita, perjuangan Nabi yang mesti kita kenang hari ini adalah Nabi seorang guru, Nabi seorang pemberi ilmu. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang tugas Nabi ngejak semua di Mekah, ilmu tahu, mengenal akan Allah dan tasawuf, tauhid tasawuf atau dikenal akidah akhlak. Kenapa sekarang di sekolah tidak ada nilai? Padahal Nabi hampir 13 tahun di Mekah. Akidah akhlak. Selama di Madinah baru mempelajari tentang ilmu sholat, puasa, ziarah, segala macam azan. Kesimpulan 23 tahun perjuangan Nabi yang kita kenang ini hari bukan hanya merayakan hari lahir Nabi, tetapi mengikuti jejak-jejak. Salah satu daripada sekian banyak jejak Nabi adalah jejak sumur. Sehingga terbukti dalam satu hadis ketika Nabi masuk di dalam Masjid Madinah. Masjid Madinah bukan seperti sekarang. Dulu masih itu adalah hanya pohon kurma, kurma. Waktu tamang baginda Nabi melihat sebelah kiri ada satu komplotan orang, sebelah kanan pun ada orang pemuda. Sebelah kirinya orang bersembunyi, bahasa Aceh kita. Sebelah kanan sedang berzikir. Kata Nabi, dua-duanya bagus. Tetapi yang lebih bagus yang sebelah kiri, kata Nabi, ini isyarat. Karena Nabi bersabda, "Bu'istu an." Aku diutus oleh Allah sebagai mu'allim. Kamu alim Aceh. Kamu alim, supaya alim Aceh juga di mana? Mu'allim cinya. Maklum mu'allim bukan? Arti mu'allim itu pun orang yang pernah mu'allim belum kurang. Nabi bersabda ketika melihat kelompok sebelah kiri dan sebelah kanan, yang ini baik, tapi yang lebih baik mengaji. Kan hanya meratib bersikir juga bagus, tetapi mengaji lebih baik. Sampai ini Rasul bersabda, "Itu mu'allimah." Aku dibangkit oleh Allah mu'allimah, yang sungguh-sungguh mengajar. Maka oleh karena demikian, saran belum Tuhan memang akan musyawarah, terutama di seluruh presentasi yang kacau. Ulama Aceh aku bebankan kepada masyarakat datang sebelum tadi tasawuf. Abu Mudi Ustaz, andai kata tasawuf Yohanes tuh memang ke masyarakat lain, dong anak lepas. Belilung yang banyak ibu dah. Dalam seluruh tadi pun bisa. Numen tolong jangan seluruh tadi nyok kepada masyarakat dan khusus umum kepada Islam semua. Baik mereka jahil daripada ilmu pengetahuan. Karena dosa yang paling besar adalah jahilnya daripada ilmu pengetahuan. Lebih-lebih pak dari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf yang disingkat dengan tasawuf. Maka oleh karena mengenang hari lahir Nabi, menyolong kesimpulan situ saja, mengenang jejak Nabi, yaitu ya semua. Maka itu musyawarah ketua, sabar mau seluruh tadi atau tasawuf, tujuannya minimal itu dalam 3 minggu itu nak pengajian. Baik fikir nung Tuhan, nung Tuhan nak berlele pun saya dah tua, saya dah ada anak Tuhan. Bukan nung ditutup baik. Apa kata Nabi tentang Ya'bud Mubudnya? Ida bainaka wa bainal ilmi bukurun minan nar padahul, apabila ada di antara engkau dengan ilmu dibentengi oleh lautan api, wajib kamu dalam lautan api jangan taburai ke seberang. Rupanya hanya dispensasi tentang mencari ilmu fardu yang 3, tauhid, fikih dan tasawuf. Tetapi punya kemarin Jumat kita yang mau enggak salat Jumat hujan lebat, nah wajib salat Jumat.
Pray katanya, I pray. Pray bisa salat duhur biru, padahal hujan air dan hujan api. Tetapi menyojak mencari ilmu padulinya tidak tahu tasawuf dan fikih yang lakon aku wajib pro kita pray. Anak dispensasi Pak mencari ilmu padulinya. Yang mengatakan wajib mengaji siapa juga Nabi. Kita kenal dengan hadis yang populer dari SD kan kata apa? Apa hadisnya? Talaqul ilmi fardhah. Fardhatun yang itu fardu atau keluar wajib. Mana wajib? Mana wajib? Ya, mana wajib? Terakhir mendungnya. Ma yusabu ala file wa yu'aqabu ala tar. Berpahala kalau kita kerja, berdosa kalau kita di sama seperti wajib sembah. Maka oleh karena demikian, lo mengambil kesimpulan siang harinya cuma sibuk satu saja sebelum tanggal jalan berdoa. Mudah-mudahan masyarakat Aceh yang naik di bintang juga kepemimpinan dan secara umum masyarakat Islam itu begitu merasakan yang berkuasa. Hanya ibu-ibu, saya mohon sebesar-besarnya mungkin kapan yang lebar, mungkin terlalu semangat ya, bahkan sama saudara Eno terlalu semangat antusias, kandung berkata kasar, kandung keras pada mereka, kan ingin mencari kesalahan, tapi hanya menyampaikan sebatas ilmu kemampu. Jadi mohon maaf karena waktu sudah terjam. Saya pikir suruh dimakan 12 ini 12 mau sedang maaf kita pre-azan kita berapa pre-azan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والقوة والهداية والعفاف والصحة خصوصا علينا وخصوصا على أهل هذا الجماعة وخصوصا إلى Permasa Bintan dan Tanjung Pinang ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اختم آجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم آجلنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Yang saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kami terima kamu beserta rombongan. Mungkin silap-silap kata ada lebih-lebih ucapan ana 4 titik koma nyo mohon maafkan kumaha atau walau. Alhamdulillah. Maka oleh karenanya terima kasih dan maaf, mudah-mudahan manfaat. Masalah itu majlis taklim dapat kamu kenal kita musyawarah dulu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fatuhun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kami yang telah memberikan tausiah kepada kita yang jarang sekali kita bertemu, dan balik-balik kami pun mengucapkan selamat datang kepada beliau supaya atas kami masuk ke sidang. Bagi yang kami sebut nama di sini yaitu untuk berdiri di depan ini merupakan pemberian santunan kepada anak yatim Adik Reza, cepat ya, cepat di depan Adik Reza, kemudian Adik Zahra di depan sini ya, naik datang Adik Reza, Zahra. Fares, Ain, Sani, dan Yuni. Semua mohon ke atas, kita serahkan 10 orang yang hadir 7 orang. Mungkin yang 3 orang lagi kami hantarkan ke rumahnya. Kemudian kami panggil kepada Bapak Hairudin. Bapak Hairudin untuk mendampingi, kemudian didampingi oleh Bapak Mulyadi, Bapak Burhan, Bapak Zulkifli, Bapak Junaidi, dan Ustaz kami yang kali datang untuk mendampingi.
untuk mendampingi penyerahan santunan. Pada Bapak yang pertama, Bapak Khairuddin, untuk menyerahkan satu kaki sama Bapak Khairuddin. Kasih Pak doanya ya, mudah-mudahan kita dengan ini berkah selamanya. Kemudian Bapak Mulyadi, terima kasih kami kepada Bapak Junaidi. Kemudian Bapak Zulkifli, ini capek kali berenang Pak ya Bapaknya. Kemudian Bapak mewakili dari Batam, Bapak Ustadz tadi siapa? Ustadz dan kami. Kemudian Bapak kita Zulkifli, Bapak Junaidi. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustadz, mudah-mudahan jadi rahmat bagi kita semua. Kemudian Bapak Junaidi. Kemudian kalau habis, kemudian langsung aja Bapak Wisdar. Oh Bapak Burhan, Bapak Burhan ya. Kemudian Ibu Erianti Esa Ema. Salam semua ya. Kemudian adik-adik turun, setelah ini adik-adik turun, bawa masing-masing taruh di depan, bapak-bapak di belakang ya, bapak-bapak yang menyerahkan hadiah di belakang. Ya naik semua ke belakang Pak ya. Ya naik semua, kita ambil dokumen. Ibu naik ke atas dulu. Adik-adik turun di sini ya, bawa ya, untuk ditaruh di depan. Nah ini, ya berdiri masing-masing itu yang punya. Siapa yang punya? Ya. Kemudian ibu yang memberi santunan tadi untuk berfoto. Ya. Saya selaku pembawa acara Gimana kita sholat dulu atau langsung makan? Sholat dulu. Ya, sholat dulu lah. Makan dulu. Ayahnya mana? Itu
Bu yang kotak. Yang kedua.